Hai, minasan, oyo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Dan di video kali ini, Sensei ingin memenuhi sebuah request dari teman kita yang minta Sensei untuk menjelaskan bentuk apa namanya itu kalau ya. Kalau yang khususnya eba atau ba. Misalkan tabereba, kaeba, misalkan seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, Sensei akan menjelaskan sedikit dalam bahasa Jepang untuk menyatakan kalau atau jika atau if itu ada beberapa ya. Ada 4 kalau nggak salah. Ada 4. Ada eba yang akan Sensei bahas hari ini. Terus ada tara, nah ini tara. Terus ada to ya, osuto misalkan seperti itu, bentuk kamus plus to itu juga menyatakan kalau. Dan yang terakhir itu ada nara ya, ikunara misalkan seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan ngebahas perbedaannya apa ya, kapan harus menggunakan tara, kapan harus menggunakan eba, kapan harus menggunakan to ya. Karena di awal ya Sensei akan bahas dulu satu persatu ya, apa itu to, kapan kita menggunakan to ini. Terus nanti di akhir, di video terakhir baru Sensei akan rangkum keempatnya ini. Dan di situ akan ada perbedaan dan kapan harus menggunakannya, seperti itu. Oke, minasan, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu kita akan ngebahas eba atau ba. Tetapi sebelum kita lanjut, seperti biasa dan tidak bosan-bosan, saya mengingatkan kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menemukan channel Sensei, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan tentunya akan banyak banget manfaatnya. Salah satunya kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya dan mungkin kalian akan menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video dari saya ya. Oke, terima kasih sudah subscribe. Oke, kita lanjut saja masuk ke segmen pembahasan ba atau eba. Oke, pertama-tama saya ingin ngejelasin sedikit ya. Saya mau ngejelasin sedikit sambil baca ya, biar nggak salah ya. Jadi akan bacakan sedikit. Pada dasarnya ya, bentuk ba ini adalah mempunyai arti menyatakan syarat ya. Nah, jadi jika melakukan A akan terjadi B, misalkan seperti itu. Oke, saya akan baca lagi. Nah, bentuk syarat ba menunjukkan hubungan syarat dengan kejadian secara umum atau logis. Dan pengandaian pada setiap kasus ya. Jadi sini agak sedikit berbeda. Dia lebih cenderung menunjukkan hubungan syarat dengan kejadian A dengan kejadian B ya. Misalkan kalau kejadian A terjadi, pasti kejadian B juga akan terjadi. Seperti itu. Itu secara logis ya. Dan menyatakan hal yang biasa terjadi seperti kebiasaan umum, teori, dan sebagainya. Oke, kemudian ya itu salah satu penggunaannya ya, atau makna yang dikandung oleh eba ini ya. Jadi dia tidak semena-mena mempunyai arti syarat atau pengandaian. Jika dia di sini lebih cenderung atau lebih dominan ke syarat untuk agar terjadi B ini. Jadi A ini terjadi, syarat untuk terjadinya B ini gitu loh. Misalkan nanti akan kita bahas lagi. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke ke contoh-contoh kalimat, di sini Sensei ingin mengajarkan perubahannya dulu ya, perubahannya dulu. Bagaimana caranya merubah? Karena dalam bahasa Jepang itu kata kerja dibagi menjadi 3. Itu saja dulu pahami. Kalau sudah paham ini, selebihnya akan gampang ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas kata kerja golongan 1 ya. Kata kerja golongan 1. Nah, kita akan merubah dia dari bentuk kamus ke bentuk eba atau bentuk ba ini ya. Jadi kita akan rubah dari bentuk kamus nih, patokannya dari bentuk kamus. Misalkan kita gunakan, lihat di sini, kita akan gunakan suaru. Suaru ya, suaru. Pada suaru ini kita akan rubah menjadi reba ya. U ini akan kita ubah menjadi e lah intinya ya. U akan kita ubah menjadi e atau akan kita tambahkan eba ya. Pertama-tama suaru, u daripada suaru ini ya dihilangkan, ditambahkan eba ya. U-nya dihilangkan, dia akan menjadi suareba. Suareba ya. Suareba. Jadi kalau duduk, suareba ya. Nah, contoh yang kedua, misalkan oyogu. Oyogu ya. U-nya kita hilangkan. Oyo tambahkan eba. Maka dia akan menjadi oyogeba. Oyogeba. Kalau berenang. Nah, intinya pada golongan 1 ya, atau kata kerja golongan 1, silakan rubah atau hapus u yang di akhir ya. Kita berpatokan dengan kata kerja bentuk kamus ya. Kata kerja bentuk kamus itu pasti yang di akhir adalah huruf u ya. Makanya hilangkan u tersebut, setelah itu tambahkan eba. Nanti ya maksudnya ya. Suaru,
suaru. Nah, u-nya itu kita hilangkan, ditambahkan eba, akan menjadi suareba. Suareba. So des. Itu kalau grup 1. Kemudian kita akan bahas ketika dia adalah grup 2 ya, atau golongan 2, kata kerja golongan 2 atau grup 2. Nah, miru ya, miru ini ya, kemudian sama seperti yang tadi, u yang ada di akhir itu hilangkan, ditambahkan eba ya. U-nya dihilangkan, ditambahkan eba. Makanya kalau miru akan menjadi mireba. Mireba. Ya, arti ya maksudnya ya, mireba. Oke, lagi satu contoh nih. Misalkan taberu. Taberu ya. Itu u ya terakhir ya. Taberu. Kita hilangkan u itu, kita hapus u-nya itu, terus tambahkan eba. Makanya dia akan menjadi tabereba. Ya, tabereba. Contoh lain ya, atau contoh lain kalau kalian ingin berpatokan dengan bentuk mas, misalkan bentuk mas ya lebih gampang lagi, tinggal dihilangkan masnya, ditambahkan reba. Misalkan yang kalau kita gunakan contoh yang tadi, misalkan mimas ya, mimas, masnya kita hilangkan, tambahkan reba menjadi mi reba, mi reba. Atau kalau kita gunakan tabemas, tabemas, tabemas ya, kita hilangkan masnya, itu masih tabe, tambahkan reba, tabe reba ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke golongan 3 sekarang ya. Ke golongan 3 itu sudah pasti ada 2 saja ya, ada 2 saja. Jadi ini hanya menghafal. Kalian tidak bisa di sini rumusnya sih masih tetap sama, tetapi kalau cuma 2 ya pastinya sudah bisa menghafal ya. Misalkan grup 3 ada apa aja? Coba ada simas sama kimas, atau suru sama kuru ya. Yang pertama, yang kuru dulu deh, kuru atau kimas dulu. Kalau kuru ini kita rubah ke bentuk eba, dia akan menjadi kureba. Kureba ya, kureba ya, kureba. Terus kalau suru atau simas ini akan berubah menjadi sureba. Sureba. Gampang ya? Sampai di sini tidak terlalu sulit ya, gampang ya. Yang penting kalian bisa memahami dulu kata kerja grup 1, grup 2, dan grup 3. Dan mengenai perubahannya tidak terlalu susah ya, karena hampir sama kalau kita lihat rumusnya ya. Yang pertama itu tinggal hilangkan u-nya, ditambahkan eba saja. Misalkan tadi ada misalkan oyogimas, oyogu, oyogeba. Terus tabemas, tabereba. Tabereba. Jadi tidak terlalu susah ya. Dan ada sedikit tambahan nih, ada sedikit tambahan. Tadi kan yang kita bahas adalah kata kerja ya. Yang sekarang bagaimana kalau dia itu adalah kata sifat? Kalau dingin gitu misalkan, kalau panas gitu misalkan. Di situ juga ada rumusnya ya kalau kita menggunakan eba ini. Misalkan yang kita bahas adalah kata sifat i ya, kata sifat i. Bagaimana perubahannya kalau dia adalah kata sifat i? Kata sifat i ini sangat gampang sekali ya. Coba lihat di sini. Misalkan kita gunakan yasui. Yasui, yasui. Kita hilangkan i-nya, ditambahkan kereba. Ya, misalkan yasui kita hilangkan i-nya, ditambahkan kereba. Dia akan berubah menjadi yasu kereba. Yasu kereba. Ya, kalau murah, yasu kereba. Oke ya, sampai di sini ya. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dia adalah kata sifat na atau kata benda? Nah, kalau dia kata sifat na atau kata benda, itu tinggal ditambahkan nara ya. Tinggal ditambahkan nara. Misalkan kita gunakan majime ya. Majime nara. Majime nara. Majime nara. Terus kalau kita gunakan gakko. Gakko nara. Soko ga ii desu ya. Gakko nara. Tambahkan nara saja. Jadi kata sifat na dan kata benda itu tinggal ditambahkan nara di belakangnya ya. Itu nih, lagi satu. Misalkan bagaimana kalau dia adalah kata kerja bentuk negatif. Kata kerja bentuk negatif golongan 1, golongan 2, golongan 3. Itu sensei pikir akan sama ya. Karena dia akan mengikuti kata sifat i ya. Karena dia akan mengikuti kata sifat i. Jadi kalau kata kerja bentuk negatif itu adalah kan bentuk nai ya. Yang terakhir ya, bentuk nai. Misalkan suara nai ya. Kalau tidak duduk, misalkan kalau kita bikin seperti itu, rubah dulu dia ke bentuk negatif. Bentuk negatif dari suarimas adalah suara nai ya, suara nai. Terus kalau kita ingin merubah ke bentuk kalau bentuk eba, tinggal ditambahkan nakereba ya, nakereba. Atau misalkan dia bentuk bentuk nai ini, i-nya kita hilangkan, tinggal ditambahkan kereba. Sama seperti kata sifat i yang kita pelajari di awal tadi ya. Misalkan kita gunakan inilah contoh nih, lihat nih. Suara naik ya, tambahkan kita hapus i-nya dulu. Setelah itu kita tambahkan kereba. Maka dia akan menjadi suara nakereba, suara nakereba, suara nakereba kalau tidak duduk. Nah, kalau dia misalkan oyoganai, oyoganai
nai, oyo ga nai. Jadi kita hilangkan i-nya, kita pangkas, kita hilangkan i-nya, kita tambahkan kereba. Maka dia akan menjadi oyo, oyo ga nakereba, oyo ga nakereba, oyo ga nakereba kalau tidak berenang. Seperti itu. Mudah-mudahan untuk perubahannya ya, untuk merubah kata kerja bentuk 1, 2, 3, kata sifat, kata sifat, nah itu sudah kalian pahami ya. Rumusnya sangat gampang sekali, sangat simple. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit ke beberapa contoh kalimat ya, ke contoh kalimat ya. Kemudian kita akan belajar membuat contoh kalimat atau penggunaannya seperti apa sih ya. Nah, mungkin di awal saya sudah jelaskan sedikit mengenai penggunaannya ya. Jadi kapan kita bisa menggunakan eba atau reba ini ya. Nah, di sini perlu kalian ingat kembali bahwa di sini juga dia mempunyai arti syarat ya, syarat untuk misalkan apa misalkan. Tetapi dia lebih cenderung misalkan ada kalimat A dan kalimat B, ada dua kalimat di sini ya, kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, jadi kalimat 1 ini adalah syarat agar bisa terjadinya kalimat 2 ini ya. Jadi anggap seperti ini, kalimat 1 ini adalah syarat untuk terjadi atau agar terjadi atau bisa terjadi kalimat 2 ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi dia secara umum, secara logis lah, secara logika masuk gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Jadi tidak berandai-andai di sini. Jadi dia menyatakan kalau, tetapi dia lebih ke yang lebih ke real atau lebih ke logika. Misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Doryoku sureba, doryoku tahu ne? Doryoku sureba kanarazu dekiru. Doryoku sureba kanarazu dekiru. Ini real ya, ini fakta ya. Fakta, kenapa saya bilang fakta? Kalau misalkan kalian berusaha, itu pasti bisa gitu. Jadi kemungkinan bisa itu besar. Makanya di sini bisa dikatakan real atau fakta. Makanya doryoku sureba kanarazu dekiru. Contoh yang kedua, ini akan lebih real lagi atau lebih ngomongin fakta banget ya. Misalkan begini, takusan tabereba futorimasu. Takusan tabereba futorimasu. Jadi kalau makan banyak, gemuk. Ini secara logika, secara normal atau secara logis kan seperti itu ya. Tetapi walaupun di lapangan atau di kehidupan kita sehari-hari ada juga orang makannya banyak nggak gemuk-gemuk. Itu beda lagi. Kita ngomongin fakta atau logika dulu lah gitu. Logika dulu. Kalau misalkan orang makannya banyak pasti gemuk atau akan menjadi gemuk misalkan ya. Takusang tabereba futorimasu. Saya akan memberikan contoh ya. Kalau dia adalah kata benda. Kalau dia adalah kata benda ya, misalkan seperti ini. Nichiyobi nara ikimasu. Nichiyobi nara ikimasu. Jadi kalau hari Minggu saya akan pergi gitu loh. Kalau hari Minggu saya akan pergi. Nah, misalkan mungkin membuat sebuah party atau apa. Misalkan kalau misalkan hari Minggu saya pergi. Kenapa? Karena mungkin dia libur, tidak ada kegiatan di situ. Misalkan seperti itu ya. Malah sebaliknya, Getsuyobi nara ikimasen. Getsuyobi nara ikimasen. Mungkin karena Getsuyobi dia sibuk kerja seperti itu. Oke nih. Sensei akan menjelaskan sedikit fungsi yang kedua ya. Fungsi yang kedua itu biasanya dia digunakan untuk pengandaian ya. Pengandaian yang bertentangan dengan kenyataan ya. Pengandaian yang bertentangan dengan kenyataan. Itu maksudnya gimana sih Sensei? Nah, misalkan bentuk syarat ba ini sering digunakan untuk menunjukkan pengandaian yang bertentangan dengan kenyataan ya. Nah, mungkin setelah Sensei bilang contoh kalimatnya kalian akan paham. Contoh kalimatnya seperti ini. Okane ga areba motto oishii mono ga taberaremasu. Ya. Okane ga areba motto oishii mono ga taberaremasu. Nah, di sini kenyataannya sedikit berbeda ya. Karena sekarang dia mungkin kenyataannya adalah dia adalah orang miskin. Miskin ya, tidak punya uang. Makanya dia bisa mengandai-andaikan kalau punya uang. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya ini sekarang posisinya tidak punya uang. Kalau punya uang, jadi mengandaikan yang bertentangan dengan kenyataan, bisa dibilang seperti itu ya. Okane ga areba motto oishii mono ga taberaremasu ya. Jadi kalau misalkan punya uang atau ada uang akan mungkin bisa makan makanan yang lebih enak seperti itu. Ya, masih tetap yang tadi pengandaian ya, pengandaian yang bertentangan dengan kenyataan. Nah, misalkan seperti ini. Koibito ga wakaru yo ne. Koibito ga ireba doyobi no yoru tanoshii kamoshirenai. Motto tanoshii kamoshirenai to ka ne. Kanojo ya, sekarang dia posisinya tidak punya pacar. Dia berandai-andai dengan kebalikan atau fakta yang sekarang. Kalau dia punya pacar, ya. Jadi kemungkinan malam minggunya akan terasa lebih menyenangkan seperti itu.
Ya, atau penggunaan berikutnya atau fungsi berikutnya, dia itu lebih sering digunakan syarat dan maksud pembicara. Syarat dan maksud pembicara. Ini maksudnya seperti ini. Yang pertama itu ada ajakan, ya. Ketika untuk ajakan dia bisa digunakan. Misalkan contohnya seperti ini. Jika nggak areba, mata aimashou. Jika nggak areba, mata aimashou. Itu ajakan, ya. Jika nggak areba, gohan o tabemashou. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian dia akan digunakan untuk permintaan, ya, permintaan. Wakaranakereba, ya, wakaranakereba nandemo kiite kudasai. Wakaranakereba nandemo kiite kudasai. Jadi kalau tidak paham, silakan tanyakan apapun, ya. Silakan tanya apapun saja, apapun juga, apapun boleh gitu. Jadi silakan tanyakan apapun gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian dia juga akan mengandung ketika untuk menyatakan perintah. Perintah, ya, misalkan seperti ini. Perintah, ya, dia akan digunakan untuk perintah. Misalkan kaze o hikitaku nakereba hayaku nenasai atau hayaku nete kudasai. Ya, saya ulang lagi sekali. Kaze o hikitaku nakereba hayaku nete kudasai. Jadi kalau kamu tidak ingin masuk angin, tidur cepat. Silakan tidur cepat. Seperti itu. Itu tadi penjelasan yang panjang lebar mengenai eba dan penggunaannya dan fungsinya dan kapan kalian bisa menggunakan ini dan perubahan kata kerja dari bentuk kamus ke bentuk eba. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatin dan bisa dipahami apa yang saya maksud dan mudah-mudahan benar-benar video ini bermanfaat buat kalian, ya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mungkin sedikit panjang. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian, ya. Dan jadi sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih supportnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.